Bagus. Kamu mau titip salam buat mantan nggak? Enggak kak, aku nggak mau. Kenapa? Aku mau sama kamu. Wah, Asik kali, mantap. aku udah nikah. Oh ya. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Ya, sing wakeh. Kurang mantep apa tuh ngomong wakeh ya kan? Minum multivitamin tiap pagi tanpa terkecuali meh kalian loro kayak meh ora karepmu. Ya tau, penting kudu ngombe vitamin. Nah, hari ini kita ketemu lagi di konten Ome TV. Aku happy aja gitu main Ome TV ya, karena Ome TV yang sebelumnya tuh ketemu banyak orang, banyak pengetahuan baru, seru aja gitu loh, kayak mengetahui kebudayaan orang lain atau budaya keluarga orang lain atau kayak cerita-cerita baru tuh aku seru aja gitu dengernya. Jadi aku nggak melulu dengerin yang sedih-sedih terus gitu ya, apalagi sekarang corona lagi marak gitu kan, sedih ya, banyak keluarga yang tiba-tiba kena, ada yang parah, ada yang enggak, ada yang bisa isoman, ada yang harus ke rumah dinas, yang kayak gitu-gitu. Kita langsung main Ome TV aja. Ternak burung puyuh. Enak loh burung puyuh itu. sorry. Tapi emang enak kan burung puyuh itu? Belum pernah nyobain? Belum. Telurnya udah. Burung puyuhnya? Kayaknya burung puyuh nggak dimakan deh. Aku jualan burung puyuh. Oh, iwak mano. Oh, iya pernah. Di sini namanya beda. Kalau jualan tuh nggak tulisan jual burung puyuh, nggak, tapi iwak mano namanya. Iwak mano? Iya, dijual udah gorengan, udah siap makan tuh namanya iwak mano. Emang di daerah mana ini? Semarang. Semarang namanya iwak mano. Dia jualannya ada iwak mano, ada burung belibis, ada burung kuntul. Iya. Iya. Baru tahu, aku baru tahu. Mas, Soalnya, gua itu jualan bebek, ayam, sama burung puyuh di Jakarta. Nah, gue nggak tahu nama lain burung puyuh di daerah itu gue nggak tahu. Oh, kalau di Semarang itu. Oke. Berarti masnya pengusaha? Iya, usaha. Gila, kita ketemu X-Mode. Duitnya banyak pasti. Enggak, ini aja lagi di Jepang kerja. Di Jepang kerjanya. Kerja apa di Jepang? Jadi di restoran. Oke. Aku tadi habis ketemu orang Indo yang kerja di Jepang, terus aku diajarin watashi wa namae wa. Iya kan, Namanya. gitu kan? Namae wa. Kan watashi harusnya sih yang benernya watashi no namae wa nani nama lo terus des. Oke, watashi wa namae wa adalah ulan dari des. Pintar aku. Kalau misalnya buat cowok, kalau misalnya ada nih nanti temen lo misalnya cowok main Ome terus ketemu cewek Jepang, bilang kayak gini deh, watashi no chinchin wa chisai des. Watashi no chinchin wa chisai des. Nah, Wah, feelingku gak enak tuh. Apa tuh artinya? kelamin saya kecil. Oh, wow. Wow, watashi chinchin des. Oke. Cincin Kelamin. itu khusus cowok, mangkok itu khusus cewek. Namanya mangkok. Jadi gua kerja di restoran, gua nggak boleh nyebut itu mangkok, tapi kita taruh itu mangkok. Gua nggak boleh. Dan waktu awal gua kerja, gua keceplosan ngomong mangkok, cewek orang Jepang langsung kayak. Oke, berarti kata apa yang harus dihindari orang Indonesia saat di Jepang? Udah pasti dua itu. Mangkok, cincin. Mangkok. Selebihnya sih kayak boleh-boleh aja deh, mungkin karena itu alat vital ya, jadi kayak jangan deh. Gitu. Oh, oke. Ini pengetahuan nih. Ntar tiba-tiba aku ketemu orang Jepang. Itu mangkok apa kan? Iya. Jadi gua ngomong kayak gitu. Emang udah niat kerja di Jepang atau tiba-tiba kepikiran atau iseng aja nih kerja di Jepang? Dibilang iseng sih enggak, karena kan ada usahanya. Tapi lebih karena bosen di Indonesia. Wah, gokil. Di Jepang tuh usaha sendiri apa ikut orang? Ikut orang, maksudnya kamu kerja di perusahaan Jepang. Jadi awalnya itu belajar dulu nih di Bandung selama setahun untuk belajar bahasa. Habis itu ada orang Jepang yang menawarkan pekerjaan untuk kerja di perusahaannya dia, dan keterimanya ada di restoran. Sedangkan banyak, ada pertanian, ada catering, ada perhotelan,
kayak gitu-gitu sebenarnya banyak. Tapi alhamdulillah keterimanya di restoran yang masih sama, karena kan aku jualan bisnis restoran juga kan. Siapa tahu bisa aku aplikasikan ke bisnis itu sendiri. Wah, keren. Wow. Terus Nah, kita belum kenalan, namanya siapa Mas? Yogi. Siapa? Yogi. Di restoran sebagai? Sebutannya koki, kayaknya enggak koki juga deh sebenarnya. Jadi tuh restorannya khusus makanan kepiting sama ikan. Sebenarnya tempuraan juga ada, tapi main course-nya itu kepiting atau enggak ikan. Oke, ada Dan perbedaan? gue kayak yang sashimi-sashimian kayak gitu. Mentah-mentah. Mentah. Ada perbedaan waktu kerja di Indonesia sama di Jepang nggak? Karena nggak pernah kerja di Indonesia, maksudnya jadi setelah lulus SMA langsung bangun bisnis sendiri, terus baru sama orang tua, jadi nggak pernah ngerasain kerja bareng orang. Oke. Tapi sih kayaknya untuk cara kerja orang Indonesia dan Jepang jauh banget. Katanya orang Jepang disiplin ya, katanya jam 8 udah pada tidur. Jam 8 enggak sih, kalau udah enggak. pada tidur enggak. Tapi kalau orang Jepang untuk masalah jam itu strict bang. Lu nggak boleh telat gitu, nggak boleh. Kayak misalnya gue kerja jam 10. Sebenarnya dari apartemen gue ke restoran itu paling naik sepeda 5 menit lah. Nah keadaan itu lagi hujan, which is gue kan harus pakai jas hujan dulu, lepas jas hujan dan lain-lain. Gue telat 2 menit. Oke. Dimarahin seharian sampai pulang. Dia Diomelin. lagi kerja, ada ngelakuin kesalahan sedikit, diungkit-ungkit lagi karena tadi kamu pagi telat sih, bla 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 bla. Oh, wow. Pak, untuk kerja di Jepang. Kalau di Indonesia enggak ya? Kalau hujan mau wajar telat ya? Macet, hujan, ya udah nggak apa-apa. Kalau di sini nggak ada alasan. Wow. Terus apalagi yang perbedaan signifikan nih? Tata krama. Oke. Gimana tata di kramanya? sini tuh apa ya, maksudnya gue salut banget sama orang Jepang tuh, sopannya gila sih. Kayak misalnya gue kan naik sepeda, kemana-mana gue naik sepeda atau naik transportasi umum. Di sini kastanya itu yang tertinggi adalah yang jalan kaki. Yang jalan kaki, sepeda, motor, mobil, baru truk gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya nih di satu trotoar, gue ketemu orang yang jalan kaki, gue nggak boleh satu trotoar, gue harus turun ke jalan dulu biar si pejalan kaki itu bisa leluasa jalan. Itu salah satunya. Terus kalau yang sepeda, misalnya nih gue ada di perempatan yang nggak ada lampu merahnya, lu bisa jalan terus atau nggak belok kemana-mana. Gue padahal posisinya masih rada jauh dari perempatan itu, terus ada mobil yang pengen belok. Si mobil itu bela-belain nunggu gue, padahal keadaannya lagi di belakangnya lagi rame, untuk gue lewat dulu dia baru bisa belok. Oh wow. Itu sih Sangat gua beda. Dan kalau misalnya lu pernah lihat di Instagram ada anak kecil yang nyebrang, setelah nyebrang dia nunduk, ojigi sebutannya. Dan itu berlaku ke gue. Misalnya gue lagi di zebra cross, gue boleh jalan, terus ada orang yang pengen belok ke arah gue gitu. Si mobil itu harus berhenti dulu sampai gue lewat. Dan ketika gue lewat depan mobilnya, gue nggak tahu kenapa, karena gue udah tinggal di sini 7 bulan, gue juga jadi kayak terima kasih kayak gitu. Dan si mobilnya gue ngeliat dan dia ngejawab juga. Itu yang gue kayak, gila, di Indonesia bisa nggak sih? Iya. Terus Itu aku sih dengar juga katanya yang kalau kita mau pindah jalur terus ngomong makasihnya pakai itu hazard. Bener, itu emang bener. Oh wow, keren. Terus apa lagi? Katanya orang Jepang kan ramah-ramah, sopan udah pasti, katanya ramah juga. Untuk sampai di titik ramah itu panjang, nggak bisa. Misalnya gini, kita strangers nih, kita bisa ngomong banyak kan, karena kita orang Indonesia. Yang ngobrol sama orang Jepang itu punya proses yang panjang, nggak bisa langsung ketemu, say hi bla 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 langsung pergi bareng, nggak bisa. Lo harus, kalau gua udah 7 bulan gue baru ketemu temen 2, dan itu prosesnya panjang. Kayak misalnya pertama itu baru kayak cuman nanya kabar, nanya keadaan gimana, baik apa enggak. Habis itu udah selanjutnya baru mulai nanya, habis ini kemana, habis kerja mau langsung pulang apa kemana. Itu juga dia masih malu-malu. Nah setelah itu baru deh mulai bercanda, ketawa-ketawa,
Tapi ketika udah akrab itu gila, baiknya setengah mati. Oh ya, gimana baiknya? Jadi waktu itu gue pernah beli makanan sama temen gue nih, gue lupa makanannya itu masih ketinggalan di tempat itu. Nah temen gue itu bela-belain nganterin makanannya ke rumah gue dulu, sedangkan rumah dia tuh misalnya restorannya di sini, rumah gue di sebelah sini, rumah dia jauh di sebelah sana. Berarti kan lawan arah. Dia sampai bela-belain nganter dulu, baru dia pulang. Wow. Padahal itu baru kenalan, maksudnya baru temenan gitu. Nggak itu yang udah lama banget. Menurut gua itu udah lumayan dekat karena udah mulai ngobrol bareng, ngerokok bareng pas istirahat kayak gitu. Oh. Ketika enggak, Cuek. jutek banget. Oke, tapi mungkin peraturan di sana, tradisi yang mereka buat kuat kali ya, kayak tata krama yang mereka buat kuat, jadi seolah-olah ramah, tapi sebenarnya nggak cuma sopan. Sopan sih, lebih tepatnya sopan, tapi ya untuk kesopanannya di sini lumayan gila sih, sama antri, budaya antri itu emang. Antri bayar, antri apa aja? Yang paling rame tuh apa sih, antri apa kalau di Jepang? Kereta sih biasanya. Itu rame banget ya? Kalau misalnya jam-jam pergi kerja atau pulang kerja, itu kan rame kan, apalagi kalau misalnya waktu itu gue ke Tokyo pas lagi jam pergi kantor, pergi kerja, itu rame banget, tapi mereka teratur gitu loh. Kalau di kita nih misalnya pas pintu kereta kebuka, ngabrik semua. Ini enggak ngikutin jalurnya. Andaikan Jakarta bisa seperti itu ya? Andaikan, tapi kayaknya nggak mungkin. Sayang sekali kayak itu akan. Mungkin kita nggak boleh suzon sama negara sendiri kan? Mungkin. Mungkin tapi nanti gitu ya. Nanti mungkin. Oke. Sulit nggak sih beradaptasi di sana? Lumayan sih, tapi karena gua sendiri suka makan sama suka buah, itu yang paling berat. Hah? Kenapa? Buah, melon segede apa ya, misalkan segini deh, melon segini. Kecil dong itu. Itu kecil kan? Kecil. Harganya bisa, yang paling murah sekitar 140-150 ribu. Hah? Satu buah melon. 140 ribu? 140 ribu. Oh. Bisa kebayang dengan buah-buah yang lain kan? Itu paling murah melon? Kayaknya sih anggur. Anggur masih make sense lah. Anggur masih sekitar per 500 gramnya masih sekitar 30 ribu, 40 ribu masih make sense lah. Iya mas, iya masih lah. Oke. Melon 140 ribu? Melon 140 ribu. Oh wow. Dan gue pecinta melon. Good luck, semangat kerjanya. Apalagi yang biasanya di Indonesia murah, di sana mahal sekali. Contoh kecil mungkin Indomie goreng ya. Berapa? Di sini kan 2.500-an kan, 2.300, 2.500. Di Jepang itu Indomie goreng sekitar 14-15 ribuan satu. Di sana ada samyang nggak? Samyang ada, tapi gue nggak terlalu suka. Di sana harganya mahal juga nggak? Di sini kan 20-an. Gue nggak pernah ngelihat harganya sih karena gue nggak terlalu suka, jadi kayaknya nggak ada. Dan rasa Indomie tuh beda banget. Bukan Indomie sini? Indomie goreng. Bukan Indomie sini? Kan lidahnya disesuaikan di orang Jepang kan. Jadi lebih gimana menurutmu? Hambar. Nggak ada rasa. Sedangkan lidah kita tuh butuh mecin ya. Iya betul sekali. Nggak ada mecin. Dan ada tulisannya Indomie goreng pedas. Nggak ada pedas-pedasnya sama sekali. Dan gue waktu itu pernah, waktu masih belajar bahasa Jepang di Indonesia, terus emang ada pengajar dari Jepang kan, ngasih mie goreng, mereka keringetan karena kepedesan. Bayangin, sedangkan kita biasanya makan Indomie goreng itu pasti pakai cabai, digunting-gunting. Indomie yang sausnya aja tuh udah kepedesan banget. Wow, oh ya Allah. Makanan paling murah di sana? Gini deh, paling murah itu udah ada nasinya ya. Ya pokoknya yang kita kenyang lah. Seharga segini. 1.000? Ini 500?
500 yen. 500 yen itu sekitar kalau nggak salah 60.000, 70.000, 80 lah. Itu bisa dapat makanan di Family Mart. 80.000? Yang bener aja. Di sana nggak ada nasi kucing. Harga 1.500 gitu. Kalau nasi kucing mungkin jatuhnya onigiri ya. Onigiri mungkin harga 13.000. Di sini Indomaret nggak sampai 13.000 onigiri. Iya, kan. Di sini 13.000. Tapi dengan harga makanan segitu kan gaji di sana lebih oke dong. Kalau sebulan pegang bersih berapa? Tertinggi rata-rata atau terendah? Rata-rata aja deh. Rata-rata mungkin bisa sekitar range 13 sampai 15. Itu rata-rata. Tapi kan di sini mahal banget. Iya. 13 sampai 15 juta. Iya. Kalau dirupiahin. Kalau dirupiahin. Kalau kerja di sana tuh mes apa segala macam udah disediain atau kita cari sendiri? Udah disediain, jadi untungnya karena emang kita punya ada outsourcingnya gitu, ada lembaganya, jadi kayak apartemen ini kita bayar sewanya itu potong gaji. Berapa tuh kalau sewa apartemen? Satu orang kena 30.000, berarti sekitar 4,1, 4,2. Itu kamar mandi dalam gitu-gitu nggak? Kamar mandi dalam. Satu orang satu jadi kamar? Satu apartemen, tapi udah ada 3 kamar. Ada toilet, ada dapur, bersih lah, bagus. Bukan yang kayak apartemen jelek gitu, alhamdulillah nggak. Dapatnya apartemen bagus. Tertata sekali ya hidup di Jepang. Oke. Hal yang menurut kamu sulit nih pas aku tinggal di Jepang apa? Selain makan melon tadi? Mungkin kembali lagi karena bahasa ya. Bahasa aku kan masih jauh lah, dibilang bagus itu masih jauh banget. Jadi masih sering dapat kendala-kendala. Ya orang ngomong apa sih? Takut salah deh, takut. Kayak sesimpel kita ngerokok deh. Kita kan di Indonesia kita ngerokok di jalan bodo amat, buang putung rokok, buang asbak, apapun itu terserah. Tapi di sini itu lu ngerokok harus di tempat yang ada asbak, yang disediain. Oh, oke. Kalau lo melakukan, kalau lo ngerokok di jalan, terus ada orang Jepang yang lihat, pasti orang Jepang itu kayak, apaan sih nih, ganjing, maksudnya apaan sih orang asing gitu, ngotor-ngotorin aja. Oh, lebih ke budayanya sih ya yang sulit ya. Sopan santunnya yang kita serap di Indonesia tuh di sana kayak masih nol gitu ya, masih kurang. Oke deh, terima kasih Mas Yogi sharingnya. Iya. Kontenku jadi berwarna nih tentang Jepang ya. Sehat terus di sana. Sehat terus, sukses selalu, semoga lancar kerjaannya. Amin. See you. Lo, Nai. Yo, what's up, bro? What's up? Orang mana guys? Orang Semarang nih. Baik. YouTuber kak. Iya, aku lagi bikin konten. Kak. Mau salam-salam nggak sama mantan? Aku belum subscribe kak. Iya, nggak usah di-subscribe. Aku juga nggak mau. Iya, bagus. Bagus. Kamu mau titip salam buat mantan nggak? Enggak kak, aku nggak mau. Kenapa? Aku mau sama kamu. Wah, Asik, kali mantap. aku udah nikah. Oh ya. Aku udah punya anak 2. Sorry, canda. Ya udah deh, selamat nonton lagi. Ya ilah, mana welek des? Goblok. Halo. 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 Oh ya, kakak Semarang. Asal Semarang. Semarang. Loh. Sorry mbak Eki, Jawa medok gue rada kasar. Oh gak apa-apa, santai wae mas. Surabaya gitu Aku mesti. mau tes ngomong karek Bandung, keskip dewe ya. Soalnya beda, soalnya orang Bandung kan lebih halus-halus ya. Sedikit suara nih kabrun. Nah. Kalau orang Bandung kan lebih halus-halus. Kalau orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur kan rada kasar-kasar ya kesannya. Padahal kan kita kan halus-halus ya kalau ngomong. Iya. Ada. Mantrek mau rek Bandung ya keskip dewe. Kamu ini Surabaya?
Aku asli Gresik. Oh, Gresik. Gresik, tahu Gresik ya? Tahu. Rada asing Gresik. Tahu. Aku tahu Gresik, soalnya ada di semen-semen. Gresik. Berarti Mbak ini kantor ya? Enggak, ini aku di rumah. Cuman emang agak warna-warni. Ini papan sampean koyo semacam perencanaan lah. Iya, aku lagi bikin konten. Konten. Mumpung kamu kan uang Surabaya, arek Surabaya, laras. Aku kan Jawa Tengahan nih. Kita adu perbedaan bahasa antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oke. Antara Gresik dan Semarang, lebih tepatnya. Oke. Kalau orang Semarang nyebut kamu itu kowe, kalau Jawa Timur? Kalau Jawa Timur ku kon, iso awakmu. Kon awak, lebih halus yang mana? Iya, lebih halus awakmu. Oh, awak. Oh, kalau omongnya sampean ku halus sampean. Oh, sampean. Tapi paling sering kon. Karena biasa. Kon niku koyo kasar, paling kuasa. Yes, kon niku. Kowe tadi tuh kasar loh. Kowe tadi itu kowe itu ngokonya. Kalau alusnya ya sampean bisa panjenengan. Oke. Terus kalau apa lagi ya? Makan. Makan pasti dahar dong. Dahar itu alus. Oh iya. Dahar itu alus. Itu mangan. Oh sama. Badok, tahu nggak badok? Oh, badok kasar. Iya, badok kasar. Tapi badok jarang. Bukan mangan. Oke, mangan. Kalau mandi. Adus. Oh, sama. Kasarnya adus, kalau alusnya siram. Apalagi ya? Mbak umur berapa lagi? Aku 24. 24 kayak 20. Wih. Padahal banyak yang bilang aku kayak tante-tante loh, Mas. Oh. Siapa jalan kenal IG-nya sih? Nih, tak ketikin ya IG ku ya. Soalnya iki kok ngelek-ngelek nih. Oh ya? Di tempatku lancar-lancar aja nih. Oke. Sebenarnya Ome TV itu sekitar biyen, kan 2009. Tapi dulu kan banyak itu toh yang ngawur-ngawur, pascol dan kawan-kawannya yang suka cuman ngeliatin atap apa di kamar mandi. Terus sekarang kayak lebih banyak orang yang bisa diajak komunikasi aja gitu ya nggak sih kalau di Ome TV? Ya, sih. Iya. Duduk, Mas. Duduk. Very fun. Kaget aku. Duduk artis iki ya. Bukan. Artis paling. Bukan, aku cuma main YouTube aja. Paling soro ketemu wong Norwegia. Aku ingin ketemu wong Norwegia. Terus ngomongnya gimana? Ya, ngomong bahasa Inggris. Oh, berarti sampean pinter bahasa Inggris? Pinter. Wih, Bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Rusia tapi titik. Coba ngomong bahasa Rusia. Здравствуйте. Меня зовут Низар Кактила. Да, нет. Добрый вечер, доброе утро, добрый вечер, как люблю. Ya bicara dulu. Oh, pokoknya bahasa Rusia kesoran ini. Itu berarti artinya nama kamu Nizar? Nizar. Atau neng Rusia aku HN3AP. Oh, oke. Kamu belajar bahasa Rusia dari mana? Ya, kayak gitu. Kan aku ya kayak gitu juga. Aku kemarin ini belajar bahasa Korea Cina bisa. Wah, ini lagi belajar bahasa Korea nggak? Iya, tapi sedikit waktu di santai. Waktu itu ya, aku sedikit sama bahasa Inggris aku cuma aku bukan di pamer. Nggak apa-apa, santai aja. Hidup itu untuk pamer, ngerti ya? Kalau kamu nggak pamer nggak hidup namanya. Aku kerjanya sama gaya konten terus aku viral.
Iya, aku lagi bikin Oke. konten. Oh iya. Heeh. Kamu masuk konten nih, Mas Nizar. Waduh. Oh iya. Apa? Aku ya bisa bahasa Inggris. Sebenarnya bisa bahasa Inggris ya? Siti. Siti. Oh my god. I can't tell how to speak English so well. Aku bukan sosok ya. Kau kira-kira kayak gini loh. Aku bukan. I'm not scared with English so well. Oh iya. Basically gue kemarin ketemu kayak orang Norwegia bilang kalau bahasa Inggris aku 9,5 lah. Wow. No. Oke. Oh, I can Wow. listen, but I'm just sorry. Oh my god. My name is Nizar and I'm 18, so I'm from Gresik, East Java. So yeah, and this is me, and this is my personal. So if you don't like, Just go away. If you don't like me, just go away. no, Simple. I didn't mean like that. I No. love simple life. No. Sometimes, if you speak English, someone said like, so English is like, I'm kind of tired of dealing with that people say like that. So, yeah. Dan kemarin aku ketemu anak Jakbar bilang kayak, wah Inggris tuh bagus banget. Baru dia tajir baru. Wow. Tapi belajar bahasa Inggris itu harus apa ya, kayak harus praktek langsung gitu loh. Emang harus tiap hari ngomong bahasa Inggris, kalau enggak bisa. Gue pernah ketemu orang Amerika pernah di Omegle di Omegle. Oh, oke. Terus kamu prakteknya di situ sama native speaker langsung. Iya. Ini ada temen aku yang follow kakak loh. Oh iya? Kayak 3 orang. Cewek cowok teman kamu? Bentar, gue cari. Cowok semua deh. Hai. Dua sih, dua. Jelas cowok semua. 2 orang. Kamu masih 18 tahun, serius? 18 tahun. Oh wow, 18 tahun tuh sekolah kuliah, Kak? Kuliah. Oke. Padahal kamu bahasa Inggrisnya belajarnya dari YouTube? Nggak ikut les, kursus, gitu-gitu? Nggak ikut les, cuma belajar dari rumah. Dan sit down and say, like, you know, like Vicky Naki ini. I think Vicky Naki is more better than, like, you know. Kamu belajarnya dari Vicky Naki? Kebanyak? No, nggak Vicky Naki aja sih. Nggak Vicky Naki aja sih, banyak sih kayak dari luar negeri, terus gua praktekin, terus kayak gua bisa nih kayak American English. American English. So yeah. Wow. Oh my god, aku Tapi keren loh, kakakku dulu belajar kakakku yang pertama itu belajar bahasa Inggrisnya dari film. Jadi dia kalau nonton film nggak pernah pakai subtitle dari kecil, jadi dia bisa bahasa Inggris. Kalau yang kedua karena les-les. Nah, adiknya yang paling terakhir nih nggak bisa bahasa Inggris. Kalau kakakku yang satu itu dia pinter. Kakak satu dia SNMPTN, ITS, bisa bahasa Inggris juga. Bisa. Ya gitulah. Terus yang kedua itu UNER, nggak masalah. Yang ketiga, keempat aku kembar. Oh iya. Nizar sama siapa namanya? Jam. Nizar sama Nizam, cowok semua ya. Kembaran kamu sekolah di mana? Sekolah di SMA Muhammadiyah. Ya di Indonesia. Kok nggak sama-sama kuliah? Yang satu mondok. Ya. Oh, oke. Wah, tapi keren loh kamu bisa maksudnya cepet gitu loh belajarnya. Nggak cepet sih, kayak aku kemarin belajar A, B, V, G, D, Y, U, Z, I, K, L, K, M, N, O, P, R, S, T, U, R, H, S, ya gitu lah. Oh, alfabetnya sana beda ya? Kalau 1 sampai 10-nya bahasa Rusia. Gue lupa oh my god. Odin. Deva.
Tiga itu kalau nggak salah tri. Oh tri, dastra tri. Dastra. Satu. Oh, satu kok Adin. Adin. Oh Adin. Oke. So, ya masih belajar sih. Tapi ini keren loh kalau ini masuk di konten. Mungkin banyak dari anak-anak yang corona gini kan harus di rumah aja, mereka bingung mau ngapain. Siapa tahu bisa termotivasi dari kamu belajar dari YouTube, ya kan? Belajar banyak bahasa. Я хочу есть, потому что я голоден. Я хочу есть, потому что я голоден. Я хочу есть, потому что я голоден. Apa tuh artinya? Aku mau makan karena lapar, tapi aku nggak lapar sekarang. Aku cuma ngapain aja supaya. Ya udah deh, Mas Nizar, thank you nih udah mau sharing-sharing. Semoga abis ini ketemu native speaker ya. Oke, semoga abis ini ketemu native speaker dan bisa belajar lagi. Thank you Mas Nizar. Iya. Oke ya, itu tadi Ome TV-nya. Gila loh, keren loh Ome TV kali ini. Aku senang banget ketemu orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri, terus mereka bisa sharing apa yang mereka rasain di sana, perbedaan budayanya, harga-harganya, pendapatannya, bahkan ada yang pengusaha di Indonesia tapi ternyata masih kerja di sana. Keren-keren ya. Semoga menginspirasi kalian juga buat yang gabut di rumah. Kayak tadi ada mas-mas yang ternyata dia belajar bahasa selain bahasa Indonesia itu lewat YouTube ya. Siapa tahu itu jadi referensi kalian. Terus tadi aku nanya juga ada yang ternak burung puyuh, ada yang lagi kerja di Jepang juga. Siapa tahu ada yang berminat untuk kerja di Jepang ya. Attitude-nya harus bagus sih. Nek kreak bajingan kok kowe ketoke boboan iso kerja nang kono ya. Udut salah nggon wae wis disengiti wong ya kan. Kalau di sini udut salah nggon sing udut sing sewot ya. Gitu aja konten kali ini. See you in the next video. Sampai ketemu di Ome TV berikutnya.